Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham dari sektor batubara ya teman-teman ya. Jadi ada 5 saham yang akan coba kita review. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham Adaro. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham Adaro ini, dia masih bertahan di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya. Yang mana EMA 20 saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Di kisaran harga kisaran 2.870-an teman-teman. Oke, kita coba tarik garis ya teman-teman ya. Ini ada area support di saham Adaro teman-teman ya. Kalau kita lihat pada hari Jumat kemarin ini saham Adaro melemah 1,35% dan kita lihat di sini dia berada di bawah garis MA5 teman-teman. MA5 ini saat ini berfungsi sebagai resistance dan ini kita lihat ada ekor candle di atas yang menandakan Adaro ini masih ada tekanan jual teman-teman. Ya, kita bisa lihat pada hari Senin besok apakah di area MA20 ini Adaro berhasil ada pembalikan arah, ada candle pembalikan arah teman-teman atau pantulan. Kalau misalkan besok Senin ini ada pantulan, maka ini menjadi cukup menarik teman-teman. Kita bisa entry buy karena dia akan kembali menguat dan targetnya di sini kita lihat ada resistance di garis MA5 teman-teman, di area harga di 2980. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan di area garis support MA20 ini dijebol, ini menjadi cukup berisiko ya teman-teman ya. Saham Adaro akan bergerak menjadi downtrend, trennya berubah arah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Nah, di sini kita melihat MA20 saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Kalau misalkan besok ternyata dia dijebol MA20, maka yang awalnya support ini maka MA20 berfungsi sebagai resisten teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing pada hari Jumat kemarin tanggal 14 ini asing melakukan net sell ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita lihat juga ada distribusi, kita bisa amati di 4 broker teratas ini ada BK, BB, AK dan Aset yang melakukan penjualan teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham Adaro, saat ini wait and see terlebih dahulu, teman-teman bisa mengamati area garis support MA20 ini teman-teman. Mudah-mudahan hari Senin di area support ini ada pantulan ya teman-teman ya. Kalau misalkan hari Senin besok dia ada pantulan di area support MA20, maka targetnya di garis MA5. Oke. Di kisaran harga 2970-an teman-teman. Nah, kalau misalkan MA5 ternyata di beberapa hari ke depan dia berhasil di break ke atas, maka tentunya dia akan kembali menguat dan targetnya di area resistance di garis MA100 teman-teman. Oke. Di kisaran harga 3.140 hingga 3.220. Oke. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu pergerakan saham Adaro pada hari Senin besok ya teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode ADMR. Oke, ADMR secara pergerakan tren dia sudah patah tren ya teman-teman ya, dia bergerak downtrend. Pada hari Jumat kemarin dia melemah 4,89% dan sini kita lihat ada area support terdekat untuk saham ADMR teman-teman. Oke, kita tarik garis di kisaran harga 1015 hingga 1045. Jadi ada potensi pergerakan saham ADMR dia akan menguji area support ini teman-teman. Kalau misalkan di area support ini ternyata besok ada pantulan, maka ini menjadi cukup menarik teman-teman ya, karena ADMR berpotensi dia akan menguat dan penguatannya tentunya dia akan menguji area resistance di garis MA20 teman-teman. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan area support ini dijebol, dia turun ke bawah, maka saham ADMR akan berpotensi dia akan bergerak turun dan akan membentuk new lower low teman-teman, harga rendah yang baru, dan ini berisiko teman-teman. Dan berisikonya apa? Harga akan terus bergerak turun teman-teman. Oke. Kalau misalkan kita lihat pergerakan saham ini dia udah patah tren ya teman-teman, kita bisa manfaatkan momentum kalau misalkan dia ada pantulan di area support teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ADMR. Ini juga ada distribusi ya teman-teman ya. Ini asing melakukan net sell. Kalau kita lihat selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 13 dan 14, ini asing melakukan penjualan teman-teman ya. Oke, kita coba cek. Lihat di broker transaksi. Ini ada distribusi yang dilakukan oleh CC teman-teman, ini paling banyak ya teman-teman ya.
Kita bisa cek di 5 broker paling atasnya ada CC, BK, KZ, BB, dan YU yang melakukan distribusi teman-teman. Oke, jadi dengan kita melihat pergerakan chart seperti DMR saat ini, yang mana pergerakannya dia sudah masuk di fase downtrend, kita bisa memanfaatkan ada area support di kisaran harga 1015 hingga 1045 teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode RMKE. Oke, RMKE ini masih bergerak uptrend ya teman-teman ya. Dia masih bertahan di atas garis MA20. MA20 di kisaran harga 735. Jadi selama pergerakan saham RMKE ini masih bertahan di atas area MA20, maka secara trend dia masih oke, dia masih uptrend dan masih ada potensi RMKE ini menguat. Namun sebaliknya, kalau ternyata di area support MA20 ini dia dijebol ke bawah, maka tren berubah arah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman ya. Dan tentunya ini akan menjadi lebih berisiko teman-teman, karena kalau misalkan dia udah patah tren, kecenderungan harga terus akan bergerak turun teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat pada hari Jumat kemarin RMKE berhasil menguat 0,65% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Kalau kita amati ini volume di tanggal 14 dan 13 ini juga nggak jauh beda teman-teman ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry posisi di saham RMKE, teman-teman bisa memanfaatkan area support teman-teman. Di sini ada area support di kisaran 755 dan 740-an teman-teman. Oke. Jadi melakukan pembelian secara cicil bertahap di kedua area support ini di 740 dan 755 teman-teman. Nah, targetnya kita bisa melihat di sini ada area resistance teman-teman ya. Kita lihat ada ekor di atas ini menandakan area ini area resistance yang mana harga pada saat menyentuh harga ini dia diturunkan lagi ke bawah teman-teman. Nah, kalau misalkan kita melihat candle seperti ini, kita bisa memanfaatkan area support untuk entry buy. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Selama pergerakan masih di atas di MA20 ini masih cukup menarik. Targetnya kalau kita entry buy di area support di area 740 hingga 750-an, maka targetnya di area harga kisaran 785 hingga 810-an teman-teman. Ini adalah target kenaikan untuk saham RMKE. Kalau misalkan di area harga 810 ini berhasil di break ke atas, maka berpotensi RMKE akan kembali menguat dan dia akan menguji area resistance di garis MA100 dan MA200 teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek untuk transaksi asing di saham RMKE. RMKE, oke. Kita lihat ini ada net buy ya teman-teman ya pada tanggal 14 April kemarin. Ini juga ada akumulasi yang dilakukan oleh broker CC PDMG di harga rata-rata kisaran 769 hingga 779 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham RMKE. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Harum. Oke, Harum setelah pergerakan tren dia juga masih bertahan di atas MA20. Ini juga masih uptrend. Oke, selama pergerakan saham Harum ini masih tertahan di MA20, maka masih ada potensi Harum menguat teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini pada hari Jumat kemarin dia melemah 1,9% di harga penutupan di 1545 teman-teman. Kalau kita lihat candle seperti ini masih ada potensi pergerakan saham Harum akan berpotensi koreksi ya teman-teman ya. Kita bisa amati area support di range harga kisaran 1495 hingga 1520-an teman-teman. Ini adalah area support mungkin bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Harum bisa memanfaatkan area support ini teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan di area support ini ada pantulan, maka ini berpotensi pergerakan saham Harum akan kembali menguat dan target kenaikannya di area resisten di garis MA60 teman-teman di kisaran harga 1600-an teman-teman ya. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata di area MA20 ini pergerakan saham Harum dia cenderung turun, dia dijebol ke bawah, maka ini rawan nih teman-teman ya. Dia kita bisa katakan bahwa pergerakan saham Harum dia udah patah tren dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Harum.
Kita lihat sini kemarin ada net sell ya teman-teman ya pada tanggal 14 April. Kalau kita cek di broker transaksi ini masih ada sedikit akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada broker YP yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata di 1555 teman-teman. Oke. Jadi untuk entry posisi yang ideal kita bisa memanfaatkan adanya area support di saham Harum. Kita bisa melihat di sini ada area MA20. Selama pergerakan saham Harum ini masih bertahan di atas MA20 ini masih cukup menarik. Namun kalau misalkan dia jebol di dari MA20 ini akan menjadi lebih berisiko karena pergerakan tren dia sudah patah tren dan harga akan cenderung bergerak turun teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode INDI. Oke, ini juga masih uptrend ya teman-teman ya. Ini dia masih bergerak di atas garis MA20 dan kita lihat kemarin Jumat dia sempat menyentuh area resistance di MA200 teman-teman. Namun dia gagal untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman ya, dan kecenderungan kemarin dia ditutup melemah 1,48% teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini kita bisa memanfaatkan area support ya teman-teman ya untuk entry posisi teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada area support di MA5 dan MA100 teman-teman. Oke. Di area-area ini kita bisa amati kalau misalkan di area ini ada pantulan, kita bisa entry buy teman-teman ya dengan cicil bertahap, dan targetnya tentunya target terdekat di area garis MA200 di range harga 2.700-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Harum ini masih belum berhasil menembus area harga 2.700, maka ada kecenderungan Harum akan bergerak turun, dia akan koreksi dan tentunya dia akan menuju area support. Kita lihat ini ada support di MA100 dan MA20 teman-teman. Oke. MA20 ini adalah area penentu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di area support MA20 ini ternyata dia jebol ke bawah, maka tren akan berubah arah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata dari MA20 ini ada pantulan, maka ini masih cukup menarik, ada kecenderungan harga bergerak lanjut naik teman-teman ya. Dan targetnya tentunya akan ke area MA100 teman-teman di range harga sekitar 2.500-an. Oke. Jadi kita lihat pergerakan hari Senin besok apakah saham INDI ini mampu melanjutkan penguatannya dengan close di atas area MA200 atau sebaliknya dia akan menuju area support di garis MA100 nya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham INDI. Oke. Saham INDI ini asing melakukan net sell teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita amati untuk saham INDI ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada AK GRDX teman-teman. Oke. Dengan melihat data tadi kita harus tetap waspada ya teman-teman ya. Ini ada kecenderungan harga ini turun dan dia akan menguji area support ini teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry posisi saham INDI, teman-teman bisa manfaat area support dari MA100 ya teman-teman. Ini ada MA100, ada area support terdekat untuk pergerakan saham INDI. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.